Beberapa hari kemudian, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan Lina adalah awal yang buruk bagi kehidupan Sophie. Ayahnya meminta Sophie menggantikan posisi kakaknya untuk menikah dengan Hendrik. Saat itu Sophie baru berumur 18 tahun. Kehidupan bahagia berumah tangga yang selama ini diimpikan oleh Sophie hanya angan-angan belaka. Mulai dari malam pertama, Hendrik melampiaskan semua kemarahannya pada Sophie karena ia tidak bisa menikah dengan Lina, gadis pujaan hatinya. Beberapa tahun berlalu di sebuah mall di Surabaya. Lina sedang melihat-lihat baju di sebuah toko ketika seorang anak kecil laki-laki berumur 3 tahun menabrak dirinya. Rengek anak tersebut yang akan menangis seraya memegang kepalanya. Sayang, mama sudah bilang kan jangan lari. Duh. Seorang wanita cantik segera mendekati anak tersebut dengan wajah khawatir. Kamu baik-baik saja kan, Dik? Tanya Lina sambil mengelus kepala anak itu dengan lembut. Maaf ya, Nona. Anak saya tidak sengaja. Weni meminta maaf pada Lina. Oh, tidak apa-apa kok. Namanya juga anak-anak. Lina tersenyum dan melihat anak itu lagi yang kini sudah berada di gendongan mamanya. Nama kamu siapa, Dik? Haris kecil yang malu-malu karena baru pertama bertemu dengan orang asing, menyembunyikan wajahnya di dekapan mamanya. Loh kok malu toh ditanyain kok? Nama saya Haris tante, gitu loh. Ucap Weni menggoda putranya. Kamu ganteng sekali ya. Weni tersenyum pada Lina dan berkata kembali. Apa Anda juga memiliki anak, Nona? Belum, saya belum memiliki anak. Oh, maaf ya, saya tidak tahu. Tapi bisa saya tebak, suatu saat kalau Anda memiliki anak, dia akan cantik seperti Anda. Lina tersenyum dan mengelus-ngelus kepala Haris kecil. Haris? Nama yang bagus. Nanti kalau tante punya anak perempuan, mungkin kamu bisa bermain dengannya, atau menjadi temannya, atau kamu juga boleh menikahinya. Karena mamamu bilang dia akan cantik sepertiku. Sebenarnya Lina hanya bicara ngasal. Tidak ada maksud di balik ucapannya. Oke, aku akan menjaga putraku untuk putrimu. Keduanya ngobrol-ngobrol sebentar sebelum akhirnya berpisah. Di lain sisi, Yuda sudah hampir menyelesaikan misinya. Dia berhasil men-track seluruh bisnis Adinata Group dan koneksi-koneksinya. Tugas terakhirnya adalah untuk mencari pusat base mereka. Lokasi mereka sangat sulit untuk dilacak karena sering berpindah-pindah tempat. Mengingat bisnis mereka pun tidak akan terang-terangan. Tahun silih berganti. Malam itu Sophie duduk di balkon melihat ke taman di mana dulu dia dan kakaknya bermain di sana saat mereka masih kecil. Nona, apa dia memukul Anda lagi? Yuda bertanya ketika melihat pipi Sophie yang lebam. Sophie hanya tersenyum palsu sembari menyeka air matanya yang hampir menetes. Katakan pada saya, Nona. Saya akan membantu Anda keluar dari sini bila Anda mau. Tidak ada gunanya aku lari, Yuda. Dia pasti akan menemukanku. Nyawa Bapak juga ada di tangannya. Jika aku pergi, bagaimana dengan Bapakku? Apa yang akan terjadi dengannya? Suara Sophie seperti orang yang kehilangan harapan.
Lalu, sampai kapan Anda akan hidup seperti ini, Nona? Anda masih muda, masa depan Anda masih panjang. Ini adalah takdirku, Yuda. Tolong jaga kakakku. Cintai dia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Aku akan senang bila dia senang. Nona, Yuda tidak menyangka bahwa Sophie tahu kakaknya bersembunyi di tempatnya selama ini. Ini adalah lokasi mereka saat ini, Yud. Sophie memberikan selembar kertas pada Yuda. Ternyata gadis itu juga tahu bahwa Yuda adalah mata-mata. Nona, masih ada waktu. Sebelum Yuda melanjutkan bicaranya, Sophie memotong kata-katanya. Tidak, Yuda. Aku tidak akan meninggalkan Bapak. Gadis itu menutup matanya sejenak sebelum akhirnya berkata kembali dengan nada yang berat. Pergilah, Yuda. Sophie berkata sembari berderai air mata. Sophie, aku janji, suatu hari nanti aku akan membawamu pergi dari sini. Hah? Ucap Yuda sebelum meninggalkan rumah itu. Tik tok, tik tok. Suara jarum jam dinding. Cepat katakan sekarang. Ucap Hendrik sembari mengarahkan tepat di kening Pak Chandra. Pak Chandra dan kedua putrinya, Lina dan Sophie, mereka diikat di kursi. Bank Swiss 296478. Jawab Pak Chandra terbata-bata sambil menatap menantunya. Ia tidak menyangka pemuda itu akan mengkhianatinya. Dor! Hendrik melepaskan di kepala Pak Chandra menyebabkan pria sepuh itu meninggal seketika. Dor, dor, dor! 3 kali, dosis 2 mengenai Lina, Rama, dan Hendrik. Sophie menoleh ke arah jendela yang sudah dibobol. Terlihat Black yang menyelamatkan mereka. Di tempat yang lain, Yuda yang dijebak di alamat yang sudah diberikan oleh Sophie dikepung oleh anak buah Hendrik dan Pak Chandra. Tanpa sepengetahuan Sophie, sebelumnya Pak Chandra memindah markas mereka untuk mengecoh saat itu. Terjadi yang berlangsung hampir 12 jam di sana. Bila bukan karena bala bantuan dari ayahnya, mungkin Yuda sudah di tangan musuh. Ketika ia pulang ke rumah, ia tidak menemukan keberadaan Lina. Dan tepat saat itu telepon berdering. Pergilah ke gedung kosong di belakang Ritz-Carlton sekarang. Terdengar suara seseorang di seberang sana. Tanpa banyak bicara, Yuda mengendarai motornya menuju ke tempat yang diarahkan oleh si penelepon tadi. Bapak, bapakku sudah meninggal. Bapak. Lina menangis ketakutan. Tenang, Dek. Ada Mas di sini. Yuda segera memeluk gadis itu setelah ia tiba di sana. Ini adalah dokumen dan paspor kalian. Pergilah dari Indonesia dan jangan pernah kembali ke sini. Hendrik akan kalian. Hanya ini yang bisa kulakukan. Ucap Black yang berdiri di sebelah Lina.